hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. kembali lagi di PBINA Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Masih kita ngebahas tentang Indonesia Master 2025 yang hasil mengejutkan diraih oleh Rinov Lisa, pasangan baru kita ini dengan sangat confidence akhirnya melaju ke babak semifinal. Dan ini walaupun kita lihat sendiri Rinov dari 2024 sudah hampir menyerah gitu. Ya. Ngelihat anaknya bisa di posisi seperti ini lagi gimana nih, Ci? Ya. Boleh langsung kita tanya saja sama sang ibundanya tersayang. Gila kayak tali kasih ya. Ya maksudnya ya senang gitu karena kan berarti dia belum menyerah sama diri dia sendiri loh ya. Bukan dia nggak nyerah sama keadaan dan dia nggak nyerah sama diri dia sendiri gitu. Nyatanya dia masih ada nafas lah, ini masih ada harapan walaupun memang kita harus akuin di Super 500 ini nggak banyak pemain unggulan untuk di sektor ganda campuran yang ikut. Tapi ini menjadi pembelajaran yang bagus juga di Super 500 dengan pasangan yang baru, turnamen kedua berarti bisa gitu melewati. Dan dia ngalahin yang position itu juga bagus. Iya, Itu dari Chinese unggulan Taipei. ketiga apa keempat Iya. lupa. Cuman memang banyak banget masih sebenarnya PR-nya juga buat baik si Rinov, baik si Lisa. Kalau si Rinov mungkin gimana dia bisa jaga fokus jangan sampai poin 15 doang nih. Oke. Ya. Game-nya 2-1 ya? Gamenya 2-1 nih. Jangan Dia sampai masih mikirin game zamannya Ricky Subagja sama Reksi Mainaki mungkin game 2-1. Iya, jadi Iya, dia bisa 15. fokus gitu kan. Jadi dia jangan cuma fokus sampai 15-16 karena cepet banget nih dari 15-16 tiba-tiba lawan langsung Ya, game. betul. Tiba-tiba errornya Banyak. sekali, dua kali, tiga kali Kayak di beruntun. semifinal kemarin ya. Iya, dan itu sering terjadi gitu. Itu yang jadi PR buat Rinov gimana lu bisa jaga fokus. Tuh lagi Ya. ngomong dia langsung nih. Jaga fokus karena itu bisa dilatih cuman dari latihan. Berarti Oke. lu latihannya harus kayak gimana? Harus jauh lebih fokus. Kenapa itu bisa kejadian? Berarti di latihan ada yang salah. Itu udah pasti itu udah textbook lah. Apa yang lu lakuin di lapangan di latihan itu juga akan terjadi di pertandingan. pertandingan. Gitu. Kalau untuk Lisa udah oke gitu, maksudnya pertahanan juga lumayan tapi juga masih terlalu monoton. Ya, jadi PR-nya itu. PR-nya masih terlalu monoton di lini depan. Oke lah dia safe tapi dia mesti bisa cari serangan dia sendiri. Iya. Serangan sendiri dalam arti gak nunggu si Rinov yang mancingin, lu cari sendiri, lu bunuh sendiri nih di depan gitu. Betul. Dari defense lumayan kuat oke, tapi masih gitu doang, maksudnya Untuk ngangkat pancingan terus. juga masih gitu terus. Kalau nanti kita ketemu yang 2 level di atas kita Jadi nggak baca. kebagian nih main kayak gitu. Iya. Dan masih banyak sebenarnya masih banyak PR-nya, tapi paling nggak ada Nafasnya, secerca harapan lah untuk pasangan ini. Oke, kalau Mbak Yuni sendiri ngelihat pasangan baru ini gimana nih Mbak di 2 turnamen awal mereka ini? Ya kalau lihat cara mainnya sih harusnya memang lumayan klop. Cuman ya itu lagi apa maksudnya ini jangka panjang. Jadi baru mulai. Biasanya kan baru mulai ya masih kelihatan oke gitu ya. Lagi honeymoon ya Ci ya. Iya. Nanti cobaannya tuh setelah ini. Kalau melihatnya kan 2 karakter yang dipersatukan kayak gini, ya kerjasamanya yang kita mau mereka lebih baik. Kerjasama tuh menyangkut banyak, gak cuman masalahnya komunikasi. Tapi ini ya menekan ego juga ya kan, berusaha men-challenge dirinya masing-masing untuk bisa lebih baik. Kalau Debbie bilang yang satu fokus, yang satu variasi, ya itu memang harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan kan ya berarti akan stuck aja walaupun secara partner diganti Pam. Tapi kalau progres loh yang dituntutnya itu tidak ada kemajuannya, ya kan sama aja. Artinya nggak akan kemana-mana. Kalau ketemu yang level lebih tinggi, ya susah. Pasti masih susah kalau dengan pola permainan yang belum ada progres yang lebih baik kan gitu. Karena benar tantangannya tuh nanti top-topnya nih belum Belum ketemu. Nah itu juga yang pengen kita lihat ya, kalau misalnya ketemu yang top banget akan seperti apa, apakah bisa ngelayanin, gak bisa ngelayanin dengan baik atau gimana. Maunya sih tetap bisa ngelayanin, tapi tetap mereka berprogres, itu yang terpenting, karena dari setiap pertandingan kita mau lihat kualitas mereka tuh nambah bagus dengan partner yang baru. Itu sih Pam.
Tapi kalau dilihat dari tadi Mbak Yuni sempat nyinggung sedikit tentang komunikasi. Kalau dari kemarin ada beberapa BL-BL kan yang jeli banget ya ngelihat ya. Lebih Matanya jeli tuh loh daripada bener-bener lebih CCTV, jeli gila. daripada pelatihnya sendiri Iya, terkadang udah ya. kayak Oh, termasuk ya dia ya? Iya. itu aku Oh, rasa iya. Hawkeye semua ya. Ini semua pada mengomentari tentang komunikasi yang terjadi antara Rinov dan juga Lisa. Banyak yang akhirnya memuji ini adalah cara ngobrol Rinov dan Lisa ini lebih banyak satu pertandingan ketimbang sama Tari 1 tahun terakhir mungkin di lapangan. Bisa aja deh, Bang. Gila, ngeri loh analisa kalian itu. Benar-benar bisa Kalimatnya tuh loh. dilihat ini di sini ngobrol, ini ngasih semangat, ini Honeymoon, ngasih ini. lagi honeymoon. Jangan kalau bisa dibilang tuh jangan bilang bulan madu. Kalau bulan madu ntar madunya cuma sebulan. Selebihnya racun. Oh, oke. Ngeri kali. Jadi nggak usah bilang bulan madu. Tahun madu ya. Iya benar. Jadi ini gimana nih? Apakah Rinov di sini udah bisa mendapatkan suasana baru kah dengan pasangan yang baru? Jadi dia mulai membuka komunikasi yang lebih banyak lagi sama partner yang sekarang. Suasana baru pastilah ya. Pastilah sebelumnya sama Tari bertahun-tahun dari junior, sekarang di switch gitu. Kan mereka juga latihan udah sering lah bongkar pasang pemain waktu latihan gitu. Ya. Pasti mereka juga udah sering main bareng waktu latihan gitu. Untuk komunikasi ya mungkin karena dia ngerasa sesuatu yang baru gitu, dan Lisa juga ngerasa oh ini sesuatu yang baru juga. Jadi kayak lu ngomong A, gue ngomong B tuh kayaknya klop ketemu. Tapi ya itu nanti tantangannya setelah beberapa pertandingan dengan hasil yang misalnya gua kurang memuaskan, tidak sesuai dengan ekspektasi masing-masing gitu. Apakah itu masih bisa terjadi? Nah, itu yang harus bisa. Bukan apa ya, itu PR yang lumayan ya sih sebenarnya, karena komunikasi cowok sama cewek, nanti yang ceweknya ada gimana gitu kan. Tapi harus gitu. Jadi jangan cuman karena di awal aja, tapi sebisa mungkin di maintain supaya apa? Ada progres, kata Ciuni. Betul banget ya. Dan ini kalau kita ngomongin tentang pasangan mixed double di mana si Debbie ini adalah dunianya nih mixed double ini, dan sudah mulai bergairah lagi nih dengan adanya pasangan yang ditukar-tukar gitu, dan terus juga pemain-pemain barunya yang juga udah mulai bisa berbicara banyak juga, Jafar dan Felis. Dan itu benar-benar kemarin bisa sempat kasih perlawanan yang sengit melawan ganda campuran Malaysia ya, nomor 3 dunia sekarang ya. Itu gimana Ci ngelihat pasangan baru-baru ini yang udah mulai dikasih kepercayaan untuk naik level, mendampingi senior-seniornya? Ya harus cepet lah, jadi jangan cuma nunggu, tapi sekarang kita yang ngejar juga. Aku juga udah pernah bilang beberapa kali, aku sih suka sama permainannya Felis. Jadi aku pernah bilang ini bakal bagus nih, tapi mungkin 2 tahun lagi nih bakal lebih mateng. Tapi ini pemain potensial, karena aku ngeliat cara dia di lapangan, gimana dia berani. Yang penting berani nih. Benar. Dia berani, dikasih strategi baru, dan dia berani nerapin. Itu nggak semua atlet bisa, apalagi posisi ketinggalan segala macam. Ini anak udah ada modal gitu. Nah kalau untuk Jafar, PR-nya adalah power. Mungkin kalau untuk level segini, terus dia ketemunya masih pemain-pemain yang nggak terlalu gimana, masih bisa tuh dia ngakalin. Dia masih bisa ngakalin smash, ngecop berapa kali tipis. Tapi nanti ketemu pemain yang lebih berpengalaman dengan defense yang jauh lebih rapat, itu bakal berat. Itu bakal latihan smash ya. Didingdongin doang ibaratnya. Nah ini PR buat Jafar adalah gimana caranya dia lebih ada powernya lagi. Dan untuk Felis harus lebih improve lagi, lebih berani lagi, lebih banyak nanya juga bagus gitu. Oke, untuk pasangan di bawahnya sama Rinov Lisa sendiri, di bawah mereka juga sekarang kan ada Indah, Feral Pita, ada Dejan, Dejan sama Fadia. Terus ada Indah sama Adnan ya, Danita dengan Amri. Pasangannya ditukar-tukar soalnya nih. Iya. Ini melihatnya ini kan udah lumayan setahun nih, Mbak. Progresnya seperti apa menurut Mbak sendiri ini? Nita dengan Amri, Adnan dengan Indah. Gitu. Yang Indah sempet lama katanya diperem nih kata BL nih. Akhirnya dikasih pasangan tetap nih. Iya, diperem bahasanya kalau baca di sosial media tuh. Jadi paham, satu
kata dulu nih ya. Kalau untuk komunikasi sih saya nggak terlalu pusing ya. Mau dia panjang lebar, mau dia kayak setahun komunikasinya banyak, mau ngomongannya nggak banyak, terserah sih. Yang penting tuh menang. Ya. Oke. Ya kan? Itu paling penting, menang. Cara orang berkomunikasi tuh Beda. nggak selalu sama. Om. Oke. Bukan berarti yang banyak tuh yang oke loh. You don't, jangan miss the point gitu ya, kan ya. Kadang-kadang kan mungkin PL lihat ya, ngomong-ngomong, ya mungkin begitu oke. Tapi kan kita udah lihat pemain dunia juga banyak yang nggak ngobrol panjang kali lebar kali tinggi, tetap oke mereka gitu loh. Ya karena gimana pun mereka udah tiap hari bareng, chemistry-nya sebenarnya udah sama-sama tahu lah. Ya Yunle sama pasangannya kurang apa tuh nggak Pasangan yang ngobrol? mana nih? Dua-dua pasangannya sih. Ini campur-campur gosip Iya kan? ya. Dia nggak ada komunikasinya, diam-diaman juara. Ya itu kan special Lambe case Pepina ya. Iya, tapi kalau ada campuran, ya aku setuju ya. Felix tuh itu bakalan future-nya tuh bagus. Cuman ya kalaupun improve tuh sebenarnya lebih improve kepada pengalaman, mungkin tingkat akurasi yang lebih bagus, tapi bisa diarahin dan bisa dijadiin satu pemain cewek yang bisa diandelin Ya. ke depannya. Semoga. Tapi ingat ya, ongoing proses semuanya tidak boleh cedera. Oke. Dan harus tetap ya nggak puas sih dengan hasil yang ada gitu kan. Masih along the way-nya jauh untuk diraih gitu ya. Tapi yang kelihatan itu. Nah, kalau Indah ya memang tuh sempat dia tuh juara World Junior, Betul. ya kan. Nah, dia sempat gak ada partner, ya kan. Sekarang udah ada partner. Ya progres sih so far oke. Cuman yang kalau dari kacamata saya ya harusnya sudah harus lebih rapat lagi nyusul ke seniornya. Karena apa? Ini persiapannya kan juga cari tongkat estafetnya. Owi Butet, cari tongkat estafet yang selalu menjadi andalan Indonesia. Ini berat posisinya, paham? Kayak ganda putra sama ganda campuran ini selalu yang harus menjadi kebanggaan Indonesia. Betul. Nah, kalau mau kayak gitu, ya maunya sih beberapa pasang bagus di atas. Nanti tinggal lihat prosesnya nih, mereka bersaingnya jauh kayak pisau menajamkan pisau gitu loh, paham? Nggak sendiri gitu loh. Nah, itu ya keinginannya. Cuma kan di dalam proses ini masih harus dalam mengejar ya, menurutku. Maksudnya mengejar yang lebih panjang nih. Jangka panjang mengejar untuk naik lebih cepat. Jadi ya harus lebih banyak kejuaraan, harus lebih banyak pengalaman, jam terbang, sambil melihat mereka bisa di-challenge sejauh mana. Oke, Kan balik gitu. lagi tetap di-challenge sejauh mana mereka bisa akhirnya bertahan. Bisa stretch-nya tuh sampai Iya, kayak benar, gimana. benar. Itu sih, Pam. Oke, tadi udah ganda campuran dan terakhirnya kita mau bahas sedikit tentang tunggal putri kita. Kok sedikit sih? Langsung nggak terima. Kalau mau banyak lagi. Langsung didedang ke tunggal putrinya langsung nggak terima nih sektor gue nih. Gitu. Oh, sedikit Iya, gitu. nanti kita panjangin lagi episode selanjutnya mungkin. Oh, baik, Pam. Oh, to be continue gitu Iya, ya. biar teaser-teaser gitu. Tunggal putri kemarin sempat memberikan torehan terbaik perempat final 2 sektor masuk, 2 perwakilan lolos gitu. Tapi ternyata dua-duanya itu satu Georgie cedera, satu Jadi sakit ya? iya, Georgie sakit dan satu KW akhirnya harus kalah dengan Taipei sendiri. Ya, ini melihat perkembangan si tunggal putri ini ke depannya, apakah benar-benar sudah bisa memberikan angin segar nih Mbak Yuni? Iya, kalau dibandingin 4 sektor yang lain, biasanya sektor tunggal putri itu paling buntut lah, paling nggak diharapkan. Sekarang lebih stabil. Oh iya, asik, gue gembira. Cuman kalau kayak Indonesia Masters, itu mimpiku tuh sebenarnya kalau lihat drawingnya ya, karena banyak yang mundur sih sebenarnya pemain top kayak Wang Zi, dia mundur gitu kan. Jadi tak pikir, oh gila nih semifinal bisa 2 nih. Betul, gitu minimal 1 final ya. Minimal 1 final. Gitu mimpi ya, cuman ya gimana, sakit gitu ya, kita kan nggak bisa ngarepin sesuatu itu kan ya, gimana itu namanya halangan ya. Tapi gue pengen tuh Putri KW menang sama Wencisu tuh, Pam, karena pertemuan sebelumnya menang straight game. Betul. Cuma mungkin ini turnamen Super 500 ya bagi KW, gimana pun aku lihat ada pressure, keinginan menang yang sangat tinggi. Itu juga nggak bisa, kadang-kadang bisa membuat permainan juga jadi nggak sepenuhnya keluar. Aku melihat gitu karena dia terlalu ingin gitu, dan itu sangat terbuka harapannya.
Benar-benar. gitu loh. Makanya aku lihat tuh bola-bola yang enak, waduh dia tuh bikin salah gitu, paham? Ya mungkin karena pengen cepet, pengen segera gitu ya, itu malah yang menjadi jadinya belum bisa menang kemarin. Tapi pengalaman memang mahal harganya, dan dia sudah sampai di sini, itu progresnya sangat bagus. Ya, kita harapin ini menjadi sebuah bekal lagi untuk di 2025 ini untuk KW dan Maunya juga jangan lama-lama lah, paham, Georgia. pengalamannya gitu loh, Iya, maksudnya. cukup pengalaman langsung zut gitu ya maunya. Setidaknya ya, Georgie nggak maunya. sendiri ibaratnya sekarang. Nggak single fighter gitu Nggak ya. single fighter Yes, gitu. karena Ada ini KW. mau sampai sini aja udah lama banget nunggunya, Iya. paham. Jadi mudah-mudahan nih cepet gitu lah, paham. Tunggal putri ya jadi cepet-cepet terus. Semoga. Dan di bawahnya juga kita lihat ada satu junior Ciara. Gimana prosesnya nih Mbak? Ada Ciara, ada Komang, Komang. ada Ruzana sih ya, ada beberapa atlet mutiara. Iya. Ya oke, progres sih oke. Tapi kalau yang ini balik lagi ya, paham, butuh jam terbang yang Butuh pengalaman. banyak gitu sih. Di Harus waktu-waktu tambah ini. lagi Yes. variasi, ketemu pemain yang lain juga supaya nggak ketemu pemain-pemain yang itu aja. Dan akhirnya jadi template menang karena udah tahu lawan ini Ya, gimana. stage mereka adalah mencari pengalaman dengan jam terbang yang banyak untuk ketemu pemain yang berbeda dan mereka bisa ngatasi itu. Oke. Yaudah terakhir nih, kira-kira di 2025 ini untuk turnamen-turnamen kedepannya, pasti kalau dibilang harapannya kita bakal menang gitu. Tapi pesen-pesennya deh dari Cidebi sama Ciuni sendiri buat pemain-pemain nih di 2025 nih gitu. Tahun kemarin udah Olimpiade. Pesan-pesannya buat pemain-pemain ini apa nih? Degradasi udah dilewatin, kalian udah lolos. Selamat, kalian sudah lolos dari degradasi. Untuk yang mediocre selamat ya. Anda sudah lolos dari pencoretan PBSI. Masih ada dan nafas masih ya. bertahan gitu. Apa yang harus kalian lakukan? Dan untuk pemain-pemain yang masih dipertahanin, yang level-level atas, yang ngerasa single fighter, apa kira-kira motivasinya buat mereka nih Mbak? Ya, ini kan pergantian pengurus. Hmm. Terus juga pelatih banyak yang baru. Oke. Ya, tur Eropa itu berarti kan kayak sebulan lagi ya Iya. dari sekarang. Jadi kalau saya pribadi ya cepat mereka adaptasi dengan semua keadaan. Satu hal yang baru itu bukan satu hal yang gampang, tapi ini ya setiap negara pasti punya tantangan. Nah, saya berharap sih Indonesia cepatlah untuk bisa adaptasi dengan pelatih baru, dengan situasi yang ada, dan secara kondisi harusnya sudah lebih oke. Karena kan udah mulai masuk latihan yang intens. Ya, tentunya dengan hal itu hasilnya pengen yang ya the best lah ya di Tour Eropa kayak gitu. Oke. Cidebi terakhir. Ya sama lah, maksudnya dengan pengurusan yang baru, pelatih yang baru, pasti program juga baru, cara pendekatan juga baru, harus cepat beradaptasi. Jadi juga jangan mikirin ego sendiri, oh gue kayaknya nggak cocok nih sama dia, oh gue nggak cocok sama programnya, jangan mikirin itu. Yes. Jadi egonya sedikit disingkirin dulu, gimana caranya cari jalan tengahnya, ya kan? Karena kan kita mau yang terbaik buat Indonesia, buat prestasi, buat juara gitu. Jadi coba dibicarakan, cari yang terbaik juga demi diri sendiri juga, karena kan pasti mau prestasi gitu. Dan sebisa mungkin ya menjemput bola, jadi jangan nunggu. Dalam hal latihan juga disiplin, jangan banyak skip, jangan banyak nawar gitu kan, karena kalian udah latihan full aja masih belum bisa nembus. Ya. Gimana kalau banyak Nawar-nawar. Iya, banyak alasan itunya, ya nggak bakal bisa buat ngalahin pemain-pemain yang di luar sana yang latihannya jauh lebih gila gitu. Jadi ya sebisa mungkin manfaatin waktu yang ada, karena atlet itu berpacu sama waktu, kita Betul. berpacu sama waktu, sebisa mungkin punya kesempatan pergunain yang terbaik lah. Oke, terima kasih Cidebi dan juga Ciuni atas Sama-sama, obrolannya hari ini. Papa. Seru banget dan yang pastinya petua-petuanya buat pemain-pemain kita juga. Dan sekali lagi thank you so much buat JBL semuanya yang udah pada nonton kita. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen semua video-video kita. Dan yang pastinya kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya, tetap di PB Ina. See you. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.